warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok kami, yaitu analisis laporan keuangan, di mana pengelaporan keuangan dan laporan neraca. Yang pertama itu pengelaporan keuangan. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih pengertian dari laporan keuangan itu sendiri. Ya, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan di kinerja perusahaan tersebut. Yang kedua itu pengelaporan neraca. Pengelaporan neraca ini adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban atau liability dan modal equity perusahaan pada tanggal tertentu. Adapun komponen dan pos neraca, yang pertama itu komponen neraca terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama aktiva, utang, dan ekuitas. Yang kedua itu pos neraca yang terdiri atas aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini adalah kas dan aktiva lainnya yang diharapkan agar dapat dikonversi menjadi kas, dijual atau dikonsumsi dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasional perusahaan. Adapun yang tergolong dalam aktiva lancar yaitu kas setara dengan kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan sewa dibayar di muka. Oke, kemudian dilanjut oleh materi selanjutnya. Nah, pos neraca selanjutnya yaitu aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar atau fixed assets adalah suatu aktiva yang akan digunakan dalam jangka panjang yang mempunyai umur ekonomi lebih dari 1 tahun. Adapun yang tergolong dalam aktiva lancar yaitu investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva tidak lancar. Pos neraca selanjutnya yaitu kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diperkirakan akan dibayar dengan menggunakan aktiva lancar atau menciptakan kewajiban lancar lainnya dan harus segera dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Adapun yang tergolong dalam kewajiban lancar yaitu utang usaha dan utang wesel jangka pendek. Yang kedua, beban yang harus dibayar dan pendapatan diterima di muka serta bagian utang jangka panjang yang lancar. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. D. Kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar adalah kewajiban yang diperkirakan tidak akan dibayar dalam waktu 12 bulan atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan. Adapun yang tergolong kewajiban tidak lancar yaitu 1. Utang jangka panjang. Utang jangka panjang meliputi utang obligasi, utang hipotek, dan utang jangka panjang yang lain, misalnya utang jangka panjang pada bank. 2. Kewajiban sewa jangka panjang. 3. Kewajiban sewa pada penghasilan yang ditangguhkan. 4. Kewajiban tidak lancar lainnya. Ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal adalah kewajiban perusahaan kepada pemilik atau dapat juga dikatakan sebagai hak pemilik atas perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk neraca. Neraca biasanya disajikan berdasarkan likuiditas perkiraannya. Dalam menyajikan neraca dapat dibagi dalam beberapa bentuk. Pertama yaitu bentuk neraca stafel atau report form. Neraca ini dilaporkan satu halaman vertikal. Di sebelah atas dicantumkan total aktiva dan di bawahnya disajikan pos kewajiban dan pos modal seperti yang tertera dalam gambar di samping. Itu adalah bentuk neraca stafel atau report form. Kemudian bentuk kedua yaitu neraca skontro atau T-account form. Di sini aktiva disajikan di sebelah kiri atau di Inggris di kanan dan kewajiban serta modal ditempatkan di sebelah kanan sehingga penyajiannya sebelah menyebelah seperti yang tertera
dalam gambar di samping berikut ini. Nah, itulah mengenai bentuk-bentuk neraca. Sekian.